Itu sebabnya melalui darah Yesus, kalau kita mau membuka hati, mau hidup bergaul dengan Dia, dengan mau mendekatkan diri dalam mau kepada kekudusan, semakin mendengarkan firman untuk mendapat semua firman yang membawa kita kepada kedewasaan rohani, saudara-saudaraku, maka kita sangat terberkati. Darah Yesus menjadi meterai bagi kita semuanya. Semua kita bisa diberkati oleh Tuhan. Semakin lihat, saudaraku, kalau kita semakin berserah, ya, Tuhan bisa buka jalan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia pasti bisa membuka jalan, menolong kita semua. Tunjukkan kerinduan, tunjukkan penyerahan, tunjukkan mulai bertindak. Biar kita semua sahabat Tuhan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan, kita boleh berada bersama Tuhan. Saya berani mengatakan kita berada bersama dengan Tuhan sesuai firman Tuhan, di mana 2-3 orang berhimpun dalam namanya, Tuhan ada di sana. Maka kita saat ini, saya yakin semua kita rindu bersekutu dengan Tuhan. Jadi di tengah-tengah kita, Tuhan tidak akan berbohong. Dia hadir. Kalau mata jasmani kita tidak melihat Dia, tapi dengan percaya kita, Tuhan ada di sini, saudaraku. Ya, saya mau mengajak membaca firman Tuhan, Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai 24. Supaya kita semakin menggenapi berkat Tuhan. Berbahagia yang membaca, mendengar. Saya tambah satu lagi, bukan menambah firman, tapi mendengar itu sampai mengerti. Ya, karena kalau kita belum mengerti, kita pasti tanya, apa kamu bilang? Saya bilang begini, ini. Udah mengerti? Sudah. Berarti pendengaran itu harus dilanjutkan dengan mengerti. Kalau belum mengerti, ya pasti begitu. Apa? Kamu bilang apa? Begitu, saudaraku, ya. Jadi berbahagia yang membaca, mendengar, mengerti, karena itu satu, baru melakukan. Untuk itu saya baca ayat 22, saudara nanti ayat 23, saya baca 24, kita bersama-sama nanti. 22, Kejadian 5. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, saudara. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Bersama kita. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara-saudaraku, ini sangat penting bagi kita. Orang yang bergaul, pertamanya, kalau muda-mudi bagaimana itu? Bergaul itu pertamanya ngapain? Berkenalan, ya. Perkenalan kita kepada Tuhan, percaya. Ya, itu perkenalan kepada Tuhan, percaya. Baru mulailah, kalau sudah percaya, kita bergaul. Tapi kalau di dunia, perkenalan dulu. Jadi di dalam Tuhan perkenalan itu
mempercayai. Kalau muda-mudi berkenalan, second. Kenalan. Tapi kalau kita dalam Tuhan, ya kita mulai datang. Jadi perkenalan kita percaya kepada Tuhan. Saya yakin kelas percaya kepada Tuhan, tidak mungkin datang di sini kalau nggak percaya kepada Tuhan. Ya, tadi jadi kita sudah ada itu, saudaraku ya. Pertama sudah. Jadi bergaul itu sudah mulai mengadakan lebih mengenal, dan nanti ada bergaul lagi meningkat. Bergaul yang meningkat apa? Bergaul erat, ya. Ada bergaul masih baru, ada bergaul sudah lama bergaul. Nah itu semua pergaulan, saudaraku. Saudara sudah lama bergaul dengan Tuhan? Ada yang berapa puluh tahun ya? Iya, itu bergaul harus bergaul baik, saudaraku. Dan tadi malam pergaulan itu harus Tuhan nanti periksa juga itu dari awal sampai terakhir, sampai Tuhan datang, Tuhan periksa itu. Ada tahu ayatnya tadi malam? Boleh ada yang baca? Lupa ya. Baca kalau ada yang ingat. Aku kalau nggak buka-buka nggak bisa. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya itu ada, tapi yang tadi malam dari awal sampai terakhir Tuhan harus periksa. Nah, Filipi 1 ya, coba baca. Ya, ayat 5. Ayat 5, 1. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Iya, jadi pengenalan kita akan Tuhan itu Tuhan periksa mulai dari awal loh. Mudah-mudahan juga begitu. Oh, dulu kamu ngomong begini, sekarang kok sudah berubah. Kan dia ingat yang dari dulu, apalagi Tuhan. Haleluya. Makanya dia baik-baik semua, saudaraku. Jangan bikin yang ya menjauh dari atau merusak pergaulan yang baik. Ya, merusak pergaulan yang baik, satu, tidak benar. Kedua, ya nggak sungguh-sungguh. Yang nggak sungguh-sungguh itu menduakan, berselingkuh. Ya itu semuanya gitu, saudaraku. Jadi kepada Tuhan itu kita harus sungguh-sungguh. Haleluya. Dan kalau menyanyi nggak boleh bohong. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Apa? Dengan segenap hatiku. Enak ya kalau nyanyinya. Melakukan enak enggak? Korban, saudaraku. Tapi ya kita harus bergumul ya. Sampai benar-benar kita menyanyikan ini sudah dengan pengalaman. Haleluya. Harus sudah dengan pengalaman. Jadi kalau kita juga bercerita, bukan cerita omon-omon, tapi cerita langsung dari bagian hidup kita. Haleluya. Nah, itu Kristen yang baik, saudara-saudaraku. Nanti Tuhan akan kuatkan kita terus. Jadi sebabnya ayat 6 tadi Filipi 1 itu lanjut. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, lihat lagi di sini. Dia yang memulai. Saat kita berkenalan dengan dia, dia akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi
mata Tuhan terarah kepada orang yang percaya kepadanya. Terus dia perhatikan sampai Tuhan datang nanti. Itu sebabnya setia, saudaraku ya. Dan semua kita harus bergaul. Karena apa, saudara-saudaraku? Masa-masa sekarang semua goyang. Ekonomi goyang. Ya, orang semakin mudah sembarang ngomong, semua buruk. Sembarang ngomong. Ada yang sampai menghujat, ada yang sampai apapun, berita hoak. Katanya dolar turun. Dari 16 berapa ratus jadi 8.000 berapa? Katanya. Jadi katanya. Jadi saudara-saudaraku sekarang ini yang baik itu kita tetap bersama dengan Tuhan. Kita lihat lagi sekarang goyang. Ya, dulu juga. Sekarang juga ada goyang. Mana di Sumatera Utara, Aceh Selatan, Medan, Binjai. Goyang juga. Gara-gara apa? Wah, enggak mengikuti berita ya. Itu saudara. Saya ikuti juga semua perkembangan dunia ini. Kan sudah ada jendela dunia. Jendela dunia yaitu semua. Mbah Google, medsos. Kalau koran udah nggak mau lagi beli. Ya, jarang pun sudah kulihat ada koran. Bukan Quran, koran. Ya, yang jual-jual juga paling satu-satu. Jadi saudaraku, bagaimana sekarang goyang-goyang? Apa yang kita lihat? Ada api kebakaran, baru digelorok kebakaran, ada yang mau mati juga, ya. Banjir. Di media sosial katanya, ya Jakarta diserang banjir. Ada lagi banjir rob di Jawa Tengah, segala macam saudara-saudaraku. Ya. Jadi satu perkara, bersama dengan Tuhan, bergaul dengan Dia. Jadi jangan terlalu banyak kita ini pergaulan dengan dunia, yang banyak harus bergaul dengan Tuhan. Henokh selama 300 tahun bergaul dengan Tuhan. Umurnya Henokh berapa? 365 tahun. Jadi 300 tahun semua bergaul dengan Tuhan. Berarti umur untuk hidupnya sendiri bergaul dengan dunia cuma berapa persen? 65 tahun berapa persen dari 300? 20 ya? Nggak sampai deh. Sampai ya? Lebih. Yang matematika dulu, aku udah nggak tajam matematika. 20% ya? Ya begitulah. Itulah. Hidup kita berapa persen bergaul dengan Tuhan? Lainnya bergaul dengan macam-macam. Haleluya saudaraku. Nah ini kan kita belajar firman saudaraku, sama-sama berbagi. Haleluya. Nah, mari banyak bergaul dengan Tuhan. Amin. Jadi berapa kali lipat kalau Henokh itu hidup 65 tahun, selanjutnya sampai dia diangkat oleh Tuhan, hanya bergaul dengan Tuhan. Haleluya saudaraku. Nah, kita bersyukur. Jadi kalau kita hanya bergaul dengan dunia ini, banyak kerugian saudaraku. Itu sebabnya saat sekarang ini begitu banyak kesulitan, tapi bergaullah dengan Tuhan sampai kita nanti berkata seperti nyanyian, bersamamu Bapa. Haleluya. Ku lewati semua, lewat semua, badai lewat, apapun lewat, semua lewat, ya, kesulitan lewat. Tuhan kita maha kuasa, Tuhan kita maha baik, semua kita lewati.
tapi hanya bersama dengan Tuhan. Ini saudaraku. Makanya himpun semua. Kalau istri bersama dengan suami, bersama anak-anak. Kalau masih ada mertua, ada orang tua, himpun bersama semua bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita semua bersama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, gereja yang terangkat itu harus sungguh-sungguh menyatu dengan Tuhan. Di dalam perjanjian lama, Henok itu sudah diangkat oleh Tuhan. Tetapi dalam perjanjian baru, bergaul harus masih ada tingkatannya. Bergaul harus ada lagi tingkatannya. Tingkatannya apa? Mari kita mau baca firman Tuhan. Kalau ini belum ada yang tadi malam ini. Yohanes pasal 15 menerima kasih Tuhan yang sangat besar. Karena bergaul saja sudah menerima kasih Tuhan yang sangat besar. Tapi di dalam perjanjian baru ada lagi sambungan dari bergaul itu. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi, kalau sudah bergaul itu, saudaraku, menjadi sahabat. Karena bergaul itu belum tentu benar-benar jadi sahabat. Jadi, Tuhan berkata, ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi saudaraku, di atas bergaul adalah sahabat. Cuma sahabat di sini sahabat Tuhan. Makanya kita, saudara-saudaraku, ada dua hal. Jangan jadi hamba dosa. Ini saudaraku. Kalau kita pelaku firman Tuhan itu baik. Tetapi di sini kita perhatikan proses menjadi sahabat itu adalah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Haleluya. Bagaimana supaya sahabat? Kalau tadi supaya menjadi apa tadi bergaul, percaya dulu, baru adakan pergaulan. Kalau jadi sahabat harus mendengar yang baik. Amin, saudaraku. Ya. Itu sebabnya dalam ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi karena aku menyebut kamu sahabat, dari sini kita mau baca dulu. Tetapi, 1, 2, 3. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Itu mengangkat kita jadi sahabat. Makanya kalau belum suka firman Tuhan, itu bukan sahabat Tuhan. Kita sahabat Tuhan apa enggak? Haleluya. Yang sudah dengar, lebih dengar lagi. Yang belum mendengar, lebih banyak lagi. Haleluya. Saudara-saudaraku, ada 3 macam Tuhan berikan kepada kita firman Tuhan. 1, firman Tuhan di dalam ibadah umum
Kita ini ibadah umum ini saudara-saudara. Baru yang kedua, mendengar firman di dalam pendalaman. Orang bilang Bible study. Itu pendalaman firman. Kalau kita ibadah sekarang ini ibadah persekutuan, ini ibadah minggu. Kalau pendalaman firman kita buat hari Rabu. Baru satu lagi, ibadah dalam doa penyembahan. Nah ini saudaraku, yang tidak ikut ibadah di dalam itu, coba dengar juga dalam YouTube. Kita berterima kasih kepada Tuhan, YouTube juga boleh penyambung. Biar sudah lama, cari lagi ibadah-ibadah doa penyembahan. Tiga ini saudaraku membuka tirai bagi kita untuk benar-benar menyatu dengan Dia, atau dalam persekutuan sampai masuk di Yerusalem baru. Tiga ibadah ini, dan tiga ibadah ini membangun kita pengertian, membangun penyucian firman, penyucian roh, dan dalam penyerahan kita menjadi sahabatnya Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Makanya tadi kita baca, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara sudah dengar? Haleluya. Atau kurang dengar? Masih banyak kurang dengar. Saya juga mengaku belum semua aku ngerti, ya. Tapi Tuhan itu baik, Dia selalu membuka bagi kita, saudaraku. Jadi untuk menjadi sahabat Tuhan itu, nah, dan kalau sahabat Tuhan itu, bagi dia segala kasih Tuhan. Karena apa? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk. Nah, kenapa sahabat-sahabat itu yang sudah suka dengar firman? Ini saudaraku, bukan apa yang bikin, bukan cerita, bukan ngomong-ngomong. Kita bersama baca. Haleluya. Habis itu terserah Anda. Mau sahabat Tuhan ya terserah. Aku sudah memberitahu. Kalau saudara nggak mau ya bagaimana ya? Aku nggak paksakan, nggak bisa kita paksa, nggak boleh dong. Suami juga paksa istrinya, nggak boleh. Istri paksa, udah bangkitkan supaya ada kerinduan. Haleluya. Supaya semua sama-sama baik, saudaraku. Kalau main paksa nanti, wah rame. Perang, saudaraku. Tetapi orang yang mengasihi itu pasti suka mendengar. Lihat aja kalau pacaran. Ini maaf ya, tapi aku ngomong sini. Mereka itu selalu rindu dengar suaranya. Kalau pacaran tidak suka lagi mendengar suaranya, itu bukan dekat lagi. Ya, itu aja bisa begitu. Apalagi kita kepada Tuhan. Haleluya. Nah, jadi saya bukan ambil negatifnya, tapi yang saya ingin ngerti, kita melihat hidup manusia itu di dalam pergaulan-pergaulan, ya, di dalam persahabatan-persahabatan, sangat senang mendengar suara. Kalau nanti sudah ketemu, diam, bingkem, diam, duduk, diam, makan, diam. Kalau begitu saudaraku, enak apa enggak? Ada teman kita lah diam aja, atau suami kita lah diam aja, atau istri kita diam aja. Tapi kalau ngomong saudaraku sama-sama suka mendengar, enak saudaraku. Haleluya. Jangan sampai orang Batak nanti bilang, ini video kamu dengar mereka? Itu bahasa Indonesia. Kalau orang Batak, ini video. Nah gitu, nggak ada reaksinya, diam aja gitu. Jadi saudaraku, sahabat Tuhan itu suka mendengar.
Haleluya. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Segala sesuatu. Jadi kalau kita nggak usah ditambah-tambah. Yang ada di dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mulai penciptaan langit bumi segala isinya, dan nanti penciptaan bumi baru, Yerusalem baru. Baru penciptaan sesudah bumi, penciptaan isinya. Dan yang terutama isinya itu adalah manusia. Nah, nanti saudara-saudaraku, yang terakhir ini kita, oleh kuasa penyucian darah Yesus, menjadi manusia yang baru. Tuhan akan katakan kepada kita dan kepada semua. Wahyu 21 ayat 5. Bantu tolong baca. Wahyu 21 ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Lihatlah, aku jadikan semua baru. Kapan dijadikan semua baru? Itulah sesudah Tuhan memberikan firman kepada kita. Tuhan berikan firman kepada kita, perjanjian baru adalah mulai dari kelahiran Yesus sampai dia datang lagi, dan dia yang berkata nanti bahwa aku sudah jadikan semua baru. Segala sesuatu jadi oleh karena firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Tolong baca lagi. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, saya perhatikan saudara-saudaraku, perbuatan firman itu yang paling besar, karena disebutkan Yohanes 3 ayat 16, karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya. Jadi Yesus itu di dalam kelahirannya menyelamatkan kita menjadi manusia yang baru, segambar dengan Dia. Kalau Yesus datang nanti, kita semua akan sama seperti Dia. Ini saudara itu sebabnya firman mulai dari pengenalan, ya, persahabatan kita dengan Dia harus sampai kita segambar dengan Tuhan. Kolose 1 ayat 25 mulai. Ayo tolong baca. Yang ke-25, yang firman Tuhan, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Iya, tadi segala yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus disampaikan kepada jemaat umat, kepada kita juga hari ini, karena kita sudah sama baca. Rasul Paulus juga kerjakan yang sama. Ayo. Ya. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ya, sahabat yang sudah dipercaya, itu bisa diberi rahasia. Makanya kalau nggak bisa dipercaya, kalau orang Batak, tidak,
Jangan bilang-bilang ya, ini rahasia. Kenapa? Bocor dulunya. Tahu bocor dulu. Itu kan gini nanti, jangan kasih tahu. Nah, tapi kalau sahabat yang dipercaya, ayo lah turun, bawa deh deh. Alah orang no percaya. Iya, ibu tabe nggak ngerti ya. Mana ibu tabe? Gitu. Ada. Oh, sana. Mana? Oh iya, situ. Ngerti ibu? Kata orang Batak, hanya sama kamu yang ku kasih tahu. Cuma kamu yang ku percaya. Gitu. Kadang-kadang jemaat ini ada yang ngomong gitu juga. Yang kasih tahu ya sama bapak aja sama ibu. Bisa begitu. Karena saya dipercaya. Pendeta itu enggak bocor mulut kalau untuk ini. Kalau bocor mulut paling dia ngomong firman. Jadi dia berani kasih tahu. Kalau yang enggak dipercaya enggak mau dia. Saudaraku, kita harus sahabat yang dipercaya oleh Tuhan. Amin. Jangan bocor mulut, saudaraku. Ya, ini. Jadi lanjut. Udah berapa? 27, 26. Ya. Kepada mereka aku mau memberitahukan kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ini diberitahu khususnya kepada kita di akhir zaman. Kalau kepada Henok cukup bergaul. Makanya saudaraku, kasih yang besar bagi kita adalah sudah mulai 4 Injil Yesus datang ke dunia. Haleluya. Saya senang saudara-saudaraku, kita tampung firman Tuhan. Tuhan memberitahu hanya kepada sahabatnya yang bisa dipercaya. Saya yakin kita semua dipercaya Tuhan hari ini. Ya, kepada mereka Allah mau memberitahukan. Tadi yang diberitakan Allah kepada Yesus disampaikan kepada sahabatnya. Dan Yesus sudah naik, maka ada 12 rasul ditambah 1 rasul sesudah Yesus naik, itulah Rasul Paulus. Nah, dia berkata, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Jadi saudaraku, pergaulan kita dengan Tuhan itu juga dimulai dengan penyucian darah Yesus Kristus. Karena semua kita mau dikuduskan Tuhan. Ya, sampai nanti perlakuan kita adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Itu sudah jadi kesaksian kita, itu menjadi pakaian rohani kita, dan itu menjadikan kita boleh mendekati tahta Tuhan. Kepada perempuan itu telah diberikan pakaian linen halus yang berkilau-kilauan. Bisa mendekati sedekat-dekatnya kepada Tuhan. Itu sahabat itu saudaraku. Nah, lewat pendengaran firman. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Sebabnya pertajam pendengaran kepada firman Tuhan. Haleluya. Kalau pertajam pendengaran kepada firman Tuhan,
Dulu kami ada ibadah, saudaraku, nggak kayak kita sudah tentu. Kalau ini nggak usah ditanya lagi. Ibadah kapan? Ya kalau hari Rabu, masa nggak tahu jam berapa? Ya 6:30. Nah kalau hari Sabtu, ya mudah-mudi dulu jam 5, 6:30 kebaktian doa diawali dengan firman. Minggu jam berapa? Jam 8. Kalau dulu kami kan di rumah si Anu. Jadi kalau pertajam pendengaran itu dulu langsung tanya, kebaktian di mana ya? Kebaktian di mana ya? Nah, saudara-saudara itu harus ada gairah untuk mendengarkan firman Tuhan. Pertajam, saudaraku. Dari pendengaran yang baik datang berkat Tuhan yang sangat besar. 7 jemaat yang masih mendapat rahmat kemurahan itu kalau Wahyu pasal 2, pasal 3 yang mendengar, kita baca dulu salah satu biar enggak salah. Jemaat yang pertama dulu kita baca ya, ayat yang ke-7 saja. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Kalau mau, cari dulu dari ke-7 jemaat ini, ayat berapa, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah ini. Jadi berkat itu dari pendengaran. Haleluya. Makanya saudaraku, rindukan. Wah, lama sekali aku sudah mau ibadah. Kalau sudah ada begitu, luar biasa itu. Rindu sekali dia mau dengar firman. Wah, Senin, Selasa, kok lama amat ya? Mau ibadah. Saudaraku, jangan nanti Senin, Selasa, Rabu lewat semua. Jangan, saudaraku. Kita harus mendengar yang baik. Dari situlah banyak berkat bagi kita. Ini saudaraku, kalau percaya ya ini. Bersama dulu kita baca Wahyu 2 ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Kalau kita sambung lagi, pasal ini juga ayat 11, 1, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa oleh kematian yang kedua. Semua dari pendengaran. Pasal yang kedua ini, ayat yang ke-17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan menghadiahkan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain orang yang menerimanya. Terus ayat 24, ayat 29 ya. Ya. Pasal 3 ayat 6 oleh 1. Hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada karena dia awali ayat 5 dulu lebih baik. 5, 6. 1, 2, 3. Barang siapa menang, dia akan dikenakan pakaian putih yang aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Aku akan menghapus namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. 12-13. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sebuah guru di dalam bait yang disediakanku,
dan dia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan hanya akan tulis nama Allahku, nama Allah Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Laodikia terakhir 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Pegang dulu telinga, ada yang enggak telinga? Tuhan berkati telinga-telinga kami menjadi telinga yang mendengar, karena dari pendengaranlah segala berkat Tuhan. Kasih Tuhan itu masuk melalui firman-Nya kepada kita lewat mendengar. Itu sebabnya perbanyak saudaraku telinga untuk dengarkan firman. Jangan operasi telang. Tahu operasi telang? Iya, yang tak coba cerita-cerita operasi telang. Ya, kayak itulah. Kalau di Jawa, Kamandanu lah. Kan? Itu. Kalau di Padang, Malingkundeng lah. Ya. Kalau di Batak, operasi telang lah. Itu sudah tahu itu dah. Ini sudah. Tapi harus kita lebih cinta. Telinga mendengarkan berkat Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Sahabat Tuhan itu dinyatakan dari pendengaran yang baik. Ini saudara-saudaraku. Kalau pergaulan itu pendekatan kita, di mana kamu kenal dia? Oh, aku bertemu, nggak nyangka, ketabrak dia. Ya itulah jadi pergaulan. Nah, di pergaulan dilanjutkan dengan persahabatan. Kalau sudah persahabatan, sudah mulai mendengar hati ke hati. Haleluya. Di hati kita ada apa? Firman Tuhan. Amin. Ya, jangan di hati kita cuma duit. Kalau mau duit, mau jam berapa, bangun saudaraku. Dari untuk dengarkan firman, aduh, nggak banyak yang suka. Tapi kita sudah suka. Yeremia 16 ayat 15. 15 apa ya? 16. Balik-balik ini. Coba dong. Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Ya, inilah saudara-saudaraku, kiranya Tuhan tolong kita. Kalau kita suka mendengarkan firman Tuhan, itu juga akan menjadikan kita begitu dekat dengan Tuhan dan kasih Tuhan melimpah kepada kita. Dan kita sudah mendengarkan, tidak ada kasih yang lebih besar seorang memberikan nyawanya kepada sahabatnya. Kalau kita sahabat nggak pernah suka dengarkan perkataannya, lama-lama kita nggak mau lagi sama dia, nggak mau bersahabat, nggak mau berteman pun nggak mau. Kalau sudah nggak mau dengar suaranya, buru-buru berteman, lewat aja nggak mau lihat lagi. Ada siapa langsung dia terus, ya. Kalau udah sempat nggak ada jalan lain mau lari kemana, buang muka. Ya, kalau paling parah lagi, buang apa? Buang muka. Tapi saudaraku, nggak ada lagi yang begitu. Kita semua sudah sahabat Tuhan. Ini saudaraku, dan sahabat Tuhan akan memancarkan kasih Tuhan kepada siapapun.
selalu kelihatan. Ya, sinar muka kita menyenangkan bagi siapapun yang melihat. Haleluya. Jangan saudara, aku lihat muka si Anu itu kok begitu ya. Nah. Kalau ada urapan Tuhan dalam hidup kita, orang juga lihat kita pasti senang. Kalau dia menyanyi, kulihat di wajahmu apa? Kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih. Jangan lihat iblis di muka orang. Aku kalau mau lihat itu kayak lihat iblis deh. Ya kalau sudah begini, saudaraku udah nggak suka. Yang ada menjauh, yang ada malah ya kalau nggak suka ya udah ada kebencian lah. Ya ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya semua nanti akan dirubah. Yang belum dikasihi menjadi dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan yang tadinya tidak ada kemuliaan Raja menjadi ada kemuliaan Raja karena kita sudah sahabatnya Tuhan. Tuhan juga sudah memberikan nyawanya bagi kita. Bahkan Tuhan juga memberikan segala sesuatu bagi kita. Dan kalau kita jadi pelaku, itu namanya, saudaraku, kita sudah mengerti dan itu menjadi kita yang sangat terberkati. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, kita mau perbanyak ibadah kita di akhir zaman ini. Kita lihat kejadian-kejadian sekarang. Tiba-tiba saja orang kaya bisa langsung menjadi orang miskin. Bisa saja. Ya. Orang sehat-sehat. Ya contohnya lah. Kebakaran di Glodok, nggak usah jauh-jauh ke Los Angeles. Ya, Los Angeles kita harus pakai pesawat lagi. Paling sedikit 22 jam. Baru periksa. Itu 22 jam bukan naik mobil, saudaraku. Pesawat. Itu juga pesawat, bukan pesawat abal-abal. Nanti kalau pesawat abal-abal kejauhan begitu, wah bisa jungkir balik. Ada pesawat yang khusus, saudaraku, yang sudah dipercayai mampu untuk itu. Ya. Jadi kita sudah melihat begitu cepatnya perubahan. Pokoknya semua perkara dunia ini. Harta benda itu dalam 1 jam bisa habis. Nggak usah pun 1 jam. Kalau disebutkan di dalam Amsal 11 ayat berapa? 23 ya? Amsal 23 ayat 3. Coba. Biar kita lihat, saudaraku. Ya, boleh. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Iya, ini saudara-saudaraku. Dan ini nanti endingnya Wahyu pasal 18. Segala apapun yang berupa kekayaan dalam 1 jam habis. Tapi kalau kita sahabatnya Tuhan, Tuhan sudah mati untuk kita. Maka Tuhan akan membawa kita kepada tempat yang sangat indah, Yerusalem baru. Tidak ada model seperti itu di bumi. Karena ubinnya saja terbuat dari emas tulen, saudara-saudaraku. Dan dinding-dindingnya bagus, ada dari permata-permata, segala macam, saudara-saudaraku. Itulah Yerusalem baru. Itu sebabnya melalui darah Yesus, kalau kita mau membuka hati, mau hidup bergaul dengan Dia, dengan mau mendekatkan diri dalam mau kepada kekudusan, semakin mendengarkan firman untuk mendapat semua firman yang membawa kita kepada kedewasaan rohani, saudara-saudaraku, maka kita sangat terberkati.
darah Yesus menjadi meterai bagi kita semuanya. Semua kita bisa diberkati oleh Tuhan. Semakin lihat saudaraku, kalau kita semakin berserah, ya, Tuhan bisa buka jalan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia pasti bisa membuka jalan, menolong kita semua. Tunjukkan kerinduan, tunjukkan penyerahan, tunjukkan mulai bertindak. Biar kita semua sahabat Tuhan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Mari saya undang berdiri. Jemaat Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.